Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, insyaallah. Malam hari ini kita sambung pembahasan tentang fadilah puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari dalam setiap bulan. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah apa itu yang disebut dengan Ayyamul Bid. Ada 2 pendapat. Yang pertama berdasarkan kutipan dari kitab Umdatul Qari Sahih Bukhari yang menyebutkan disebut Ayyamul Bid, hari putih, yaitu kejadian pada Nabi Allah Adam alaihissalam yang awal-awal diturunkan di permukaan bumi, kulit beliau menghitam, lalu Allah mengatakan, mewahyukan untuk berpuasa 3 hari, dan hari yang diwahyukan itu adalah 13, 14, 15. Lalu Nabi Adam mulai berpuasa. Hari pertama beliau puasa, kulitnya memutih sepertiga. Hari kedua beliau berpuasa, kulitnya memutih sepertiga. Dan hari yang terakhir seluruh sisa kulit menjadi putih. Dan ini berdasarkan keterangan di dalam kitab Umdatul Qari. Wallahu a'lam. Pandangan kedua menyebutkan disebut Ayyamul Bid karena puasa di waktu terang benderang bulan purnama 13, 14, 15. Jadi keadaan cerah, bercahaya, putih, sehingga disebutlah hari-hari putih. Baik, itu asal muasal yang kita dapatkan keterangan di dalam keterangan-keterangan yang bisa dijadikan hujjah. Kemudian berikutnya, jemaah Allah, apa kelebihan orang yang berpuasa Ayyamul Bid? Yang pertama, orang-orang yang melakukan puasa Ayyamul Bid, dia telah melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menghidupkannya. Jadi salah satu orang yang paling dicintai Nabi adalah orang-orang yang mengikuti semua yang Nabi lakukan. Dalam beberapa keterangan dalam hadis yang sahih dari Aisyah, dari Mu'azzah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam min kulli syahrin. Mu'azzah bertanya, apakah Rasulullah berpuasa 3 hari dalam setiap bulan? Qalat na'am. Aisyah menjawab, ya, Rasulullah melakukannya. Qultu min ayyihi kana yasum. Lalu Mu'azzah bertanya, kira-kira Rasulullah melakukan puasa di hari keberapa? Qala kana la yubali min ayyihi sham. Kata Aisyah, Rasulullah itu kalau puasa beliau tidak peduli di hari keberapa. Beliau berpuasa suka-suka beliau. Maksudnya yang penting 3 hari dalam sebulan. Jadi ini
ini keterangan ini berdasarkan riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Aisyah ingin mengatakan dulu bahwa Rasulullah senantiasa berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyam al-bid fi hadrin wala safarin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berpuasa ayyamul bid baik fi hadar wala safar, baik dalam keadaan beliau tidak bepergian ataupun beliau sedang safar, sedang bepergian. Jadi beliau senantiasa menjaga puasa ayyamul bid, yaitu 3 hari di dalam setiap bulan. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi tanda tanya bagi kita. Sebenarnya puasa ayyamul bid itu apakah harus dilakukan di setiap pertengahan bulan? Nah, karena ada hadis-hadis yang tadi kita dengar. Satu hadis menyebutkan, Aisyah menceritakan Rasulullah suka-suka memilih 3 hari dalam setiap bulan. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah berpuasa di hari-hari ayyamul bid. Nah, apakah puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa ayyamul bid atau tidak? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, karena suruhannya kalau puasa 3 hari dalam setiap bulan, tidak mesti harus di pertengahan bulan. Tapi kalau disebut bahasa ayyamul bid, itu otomatis yang dimaksud adalah di pertengahan bulan. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu menyebutkan bahwa ada beberapa pandangan. Yang pertama, ada ulama yang berpendapat bahwa anjuran puasa 3 hari setiap bulan berbeda dengan anjuran puasa ayyamul bid. Jadi dibedakan. Yang 3 hari beda, yang ayyamul bid walaupun 3 hari juga berbeda. Jadi suruhannya yang satu tidak menentu, di hari apa saja boleh, yang satu dilakukan di pertengahan bulan. Nah, namun pendapat kedua, lebih banyak yang mengatakan puasa 3 hari setiap bulan, itu hadis Nabi mengatakan puasa mutlak, puasa umum. Jadi boleh pilih hari mana saja, namun yang paling disukai adalah ketika kita melakukannya di ayyamul bid. Dan pendapat ini yang lebih banyak dan lebih kuat. Artinya ayyamul bid bahagian yang paling afdal dari pilihan puasa 3 hari setiap bulan. Jadi kalau begitu puasa 3 hari setiap bulan boleh di hari mana saja. Karena tadi Aisyah mengatakan Rasulullah tidak memilih hari. Kadang-kadang di awal bulan, itu keterangan-keterangan nanti di awal bulan, kadang-kadang pertengahan bulan, kadang-kadang di akhir bulan, kadang-kadang beliau ambil sehari di awal bulan, lalu ambil sehari di pertengahan bulan, kemudian ambil lagi di akhir bulan. Jadi tidak menentu dalam beberapa keterangan para ulama. Namun beliau paling sering berpuasa ketika memilih 3 hari dalam setiap bulan. Pilihannya yang paling afdal ada di hari-hari ayyamul bid. Jadi kalau begitu Bapak Ibu berkat Allah, ini menjadi jawaban yang bisa kita ambil kesimpulan walaupun terjadi khilaf. Berarti setiap bulan disuruh puasa 3 hari. Dan hari terbaik untuk puasa adalah ayyamul bid, yaitu hari di pertengahan bulan. Dan ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa a'rabiyyun, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi arnabin qad shawwaha. Datang seorang A'rabi. Jadi kalau dipakai alif A'rabi itu yang dimaksud Arab Badui. Kalau tidak dipakai alif Arabiyyun itu yang dimaksud Arab terpelajar atau yang berada di tengah kota lah istilahnya hari ini.
Jadi orang Arab Badui itu ciri-cirinya mereka kalau bicara ya kiban bekah, bagaimana pecah, apa bahasa Indonesianya? Ya, apa adanya. Ya. Jadi orangnya agak keras, ya, tegas, keras, ya, begitu-begitulah. Arabi, orang Arab Badui, tinggal di pinggiran gunung, di Badawi. Datangnya orang ini kepada Rasulullah, dia membawa seekor kelinci yang telah dipanggang. Fawada'aha baina yadayhi, dia letakkan kelinci itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ya'kul. Dan dia menahan atau dia menyuruh orang untuk makan dan dia sendiri tidak makan. Lalu kemudian wa amsaka al-a'rabi faqala lahu an-nabi. Jadi ketika Nabi melihat orang Arabi ini tidak ikut makan tapi dia menyuruh yang lain untuk makan, faqala lahu an-nabi, Nabi berkata kepadanya, ma yamna'uka an ta'kula? Apa yang membuatmu tidak mau makan? Atau kenapa engkau tidak makan bersama kami? Qala, lalu dia berkata, inni sha'imun salasata ayyam minasy-syahr. Ya Rasulullah, aku sedang puasa dan aku puasa 3 hari pada bulan ini. Jadi dia sedang melakukan ritual puasa 3 hari dalam setiap bulan. Di hari itu dia puasa. Dia menyediakan kelinci panggang. Qala, lalu Rasulullah berkata, in kunta sha'iman fasum min ghurra. Kalau engkau memilih untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, maka pilihlah di hari-hari putih, kata Rasulullah. Ghurra itu cahaya putih. Makanya orang berwuduk disebut ghurra muhajjalin. Hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan ghurra, keluar cahaya putih di anggota wuduknya. Kita umat Muhammad, salah satu ciri nanti ketika kiamat dikenali oleh Nabi, yaitu orang-orang yang lahir di akhir zaman dengan cahaya putih yang keluar dari anggota wuduknya. Ghurra muhajjalin. Maka Rasulullah mengatakan, kalau engkau memilih untuk puasa 3 hari, pilihlah yang hari-hari putih. Maka yang dimaksud adalah ayyamul bid. Jadi kalau begitu, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, puasa 3 hari itu sunnah Nabi. Namun kalau pilihan hari yang terbaik adalah ambil hari 13, 14, 15. Berdasarkan hadis dari Aisyah. Kalau tidak bisa 13, 14, 15, maka pilihlah 14, 15, 16. Itu juga masih satu hadis keterangan dari Aisyah. Tidak bisa juga 14, 15, 16, maka pilihlah 15, 16, 17. Artinya masih bersangkut dengan purnama, dengan hari putih. Itu hari-hari terbaik untuk melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Namun kalau tidak bisa juga, silakan ambil 3 hari di awal bulan. Tidak perlu lagi ayyamul bid. Kalau seandainya kita tahu bahwa kita selalu punya rutinitas yang melelahkan. Mungkin ada di antara bapak yang kerja di perusahaan, kalau sudah sampai 13, 14, 15, itu mungkin kerjanya diperberat. Urusan kantor macam-macam, atau harus ke sana, harus ke sini. Maka kita cuma bisa di awal bulan, ya ambil awal bulan. Oh tidak bisa, ambil akhir bulan. Nah, jadi begitu perintah Nabi. Yang penting Nabi telah mencontohkan dalam setiap bulan beliau puasa 3 hari. Jadi orang-orang yang berpuasa ini, mereka telah membuktikan cinta mereka kepada Nabi SAW dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Fadilah yang kedua, orang-orang yang berpuasa ayyamul bid atau 3 hari dalam setiap bulan, mereka telah melakukan apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi. Tadi kita mencontohi Nabi yang melakukan, dan ternyata ada hadis-hadis yang menyebutkan Nabi selain melakukannya sendiri, Nabi juga ternyata mewasiatkan
Jadi wasiat para nabi adalah wasiat yang terbaik. Jadi para nabi kadang-kadang berwasiat kepada anak-anak mereka. Wa wassa Ibrahim banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada kaumnya, dan mewasiatkan Nabi Ya'qub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah ayah meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, dan seterusnya. Jadi ini wasiat para nabi. Nabi tidak berwasiat untuk mencintai dunia. Nabi selalu berwasiat untuk mencintai akhirat, karena mereka yang paling tahu hakikat bahawa akhirat adalah tujuan hidup yang paling abadi. Jadi Rasulullah SAW mewasiatkan untuk melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dan ini kita dapatkan dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili bi thalathin la ad'ahunna hatta amuta." Aku pernah diwasiatkan oleh kekasihku, kata Abu Hurairah. Beliau menyebutkan khalili, aku diwasiatkan oleh kekasihku. Jadi Abu Hurairah orang yang paling mencintai Nabi SAW, sehingga beliau mengeluarkan kalimat bahawa Rasulullah itu adalah kekasihnya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, semenjak aku diwasiatkan itu, aku tidak pernah meninggalkannya. Apa yang diwasiatkan? Bisadas, ada 3 perkara yang Nabi wasiatkan kepada aku. Yang pertama, sawm salasati ayyam min kulli syahr. Rasulullah mewasiatkan agar aku berpuasa 3 hari di setiap bulan. Lalu yang kedua, wassalatul duha. Rasulullah mewasiatkan untuk melakukan salat duha. Artinya jangan tinggalkan salat duha. Jemaah, maka Allah sekedar mengulang kaji bahawa salat duha itu dilakukan dengan rutin, walaupun cuma 2 rakaat. Itu lebih baik, tapi rutin setiap hari, daripada melakukannya 8 rakaat tapi kemudian hanya dilakukan di awal tahun. Lebih baik 2 rakaat setiap hari. Dan waktu duha terbaik bukan di awal waktu duha. Waktu duha terbaik itu bukan di awal, walaupun sudah masuk waktu duha. Karena Rasulullah yang menjelaskannya, waktu duha terbaik adalah ketika anak unta bangkit dari duduknya karena kepanasan. Jadi kebiasaan anak unta itu dari waktu subuh itu duduk di padang pasir. Mereka duduk berkelompok. Mereka nggak bangkit-bangkit tuh. Nanti bangkit waktu matahari sudah mulai memanaskan kulit mereka. Dan itu di antara perkiraan jam-jam 8:30 atau jam 9. Jadi ini model gaya hidup anak unta. Dan Rasulullah mengatakan salat duha terbaik adalah di waktu anak unta bangkit dari duduknya karena kepanasan. Hari ini kita tidak ada unta. Gantinya lihat orang duduk di kedai kopi. Kalau mereka sudah keluar, itu sudah waktu duha. Ada orang kedai kopi habis salat subuh duduk. Jam 9 baru pulang. Itu berarti anak unta sudah keluar. Di situ waktu terbaik untuk salat duha. Jadi ambil yang waktu terbaik. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi SAW.